atau dari negeri matahari terbit Jepang. Warga negara Indonesia yang mencari nafkah di negeri matahari terbit ada di sini, di My Home Harumi, rumah panti lansia di Tokyo. Di sini ada 6 warga negara Indonesia yang bekerja sebagai caregivers atau perawat lansia. Juwita Situmorang, Murtia, Lingga, Mika Nimatu Rohmani, dan Raisa siang itu tengah berdiskusi dengan atasan mereka, Keizo Nishi, di tengah aktivitas mereka mengurus lansia di Harumi. Kecuali Juwita, keempat perawat asal Indonesia baru menginjak setahun bekerja di Jepang. Mereka bergabung sejak Desember tahun 2017. Kalau kesulitan mungkin tentang bahasa, ya. Jadi karena dari nol juga kan, belajar juga dari nol, kesulitan bahasa, terus budaya juga kan berbeda juga. Belajar berjalan 1 bulan 4 kali. Ada kita ke sekolah, terus ada yang gurunya datang ke sini. Jadi belajar menurut saya cukup. Sedangkan Juwita sendiri sudah berada di Jepang sejak tahun 2013 silam. Masalah bahasa yang paling sulit. Kalau masalah pekerjaan, kita kan di Indonesia lulusan dari perawat. Jadi kalau untuk bekerja saya rasa nggak kalah dengan orang Jepang, tapi kalau masalah bahasa mungkin awal-awal itu sangat susah. Jadi apa yang mereka bilang gitu nggak langsung cepat kita menangkap, tapi dari mereka perbuatan, misalnya mereka ngelakuin gerakan ataupun tindakan, kita nggak kalah. Bagi mereka yang ingin menjadi tenaga perawat lansia di Jepang, harus menempuh kursus bahasa Jepang dulu selama 6 bulan di Indonesia, dilanjutkan 6 bulan di Jepang. Selanjutnya, setelah 3 tahun, mereka bisa mengikuti ujian negara. Jika lulus, mereka bisa lanjut bekerja di Jepang. Jika tidak lulus, mereka harus kembali ke tanah air. Juwita, perawat asal Sumbul, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, telah lulus ujian negara keperawatan di Jepang. Ia pun bisa memperpanjang masa kerja di negeri matahari terbit. Lulusnya Juwita menjadi bukti tenaga perawat Indonesia mampu bersaing dengan tenaga perawat lokal atau dari negara lain seperti Filipina dan Vietnam. もともと母国で看護師の資格を持っている子たちがこちら配属をしてくれていますので、医療的なことに対しての支援、知識に関してはかなり有しております。それ以外に日本で介護の資格を取るための勉強をしながらなので、介護に関わる必要な部分での知識、技術に関しては皆さん全て今備えている状態です。 Interaksi yang intens dengan para lansia membuat mereka akrab. Seperti yang dilakukan Lingga, perawat asal Garut, dengan salah seorang lansia ini. すごく皆さんね、日本語を研究していらっしゃるし、時々逆のことを言って、いらっしゃる方もいるんですけど、大体は今のところはトラブル全然ありません。私も向こうの言葉わかんないんですけど、テレマカシーって言葉だけ一つ覚えました。それはありがとうございますなんですって。で、あとまたいろいろ覚えたいと思うんですけど、なかなか聞いても覚えきれないんで、たった一つだけ。 Panti Lansia Harumi merupakan panti yang lengkap dengan berbagai fasilitasnya, seperti ruang medis yang selalu siaga setiap saat ini. はい。特別養護老人ホームなので重度介護が多くなった方々でも寝泊まりがスムーズにできる設備、それからまた職員の方での配置、専門職の配置を備えております。なので、介護が必要になってもまた高齢になっても安心して生活が続けられるようにという形で24時間帯の介護支援をさせていただいているのが現状です。 その他ご入居いただいている方に関しての介護サービスだけではなく、地域の福祉向上につながるように地域の方から多くのボランティアを受け入れたりですとか、また地域の部分の福祉向上につながる活動支援というところも力を入れております。 Membaiknya layanan kesehatan berdampak pada bertambahnya harapan hidup di Jepang. Rata-rata di Harumi, usia lansia di atas 80 tahun. 2 orang di antaranya ada yang berusia 100 tahun.
Di Jepang, diperkirakan ada 15.000 orang yang berusia di atas 100 tahun. Hingga Juni 2018, setidaknya 11 gelombang atau sekitar 1.300 perawat dikirim dan bekerja di Jepang. Jepang membutuhkan banyak tenaga perawat lansia dari sejumlah negara, termasuk Indonesia, setelah ditandatanganinya Kemitraan Ekonomi Jepang-Indonesia tahun 2008 silam. Hingga 5 tahun ke depan diperkirakan Jepang masih membutuhkan 35.000 hingga 40.000 tenaga perawat lansia. Ya, oke teman-teman, tadi itu ada video sedikit tentang keperawatan. Jadi malam hari ini kita akan bahas semua tentang program ke Jepang, insya Allah. Jadi Jepang itu banyak program. Sambil menunggu player dan teman-teman, ya silakan dibuka, Mas Zainul. Siapa yang buka nih hari ini? Halo Kak Ima. Iya, saya Bapak. Ya, silakan. Ya. Ya. Oke. Ini langsung aja atau gimana nih? Itu enggak di Canva ya? Enggak jelas ya. Ya. Oke teman-teman semuanya, ya selamat datang, selamat bergabung di PT Hikari Sumut. Jadi kita dari PT Hikari Sumut mempunyai beberapa macam program ke Jepang. Ada magang, ada intensif, ada SSW, ada engineering. Nanti kita akan jelaskan semua kepada teman-teman. Ya, tadi kita lihat video, di situ video tentang keperawatan. Dan di Jepang sekarang buka 14 bidang job kerja. Jadi teman-teman bisa lihat dulu ya. Oke, kita mulai dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Selamat bergabung di PT LPK Hikari Sumut. Kami merupakan SO di Sumatera Utara dan memiliki beberapa kantor cabang. Sekarang ada di Bekasi, juga ada kantor cabang, ada di Sragen, ada di Tulungagung, ada di Kediri. Jadi bisa teman-teman bergabung ke tempat-tempat kami yang terdekat. Kami mempunyai beberapa kantor cabang ini, jadi memang ya BNB ini di Kediri, tepatnya di Kampung Inggris. Kemudian ada Hikari Sumut Sragen, ini juga di Sragen. Kemudian ada Hikari Sumut Bekasi, yang di Bekasi dekat BLKC First, dekat dengan Sumarekon. Kemudian ada Hikari Sumut Tulungagung. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa kantor cabang untuk proses SSW ke Jepang atau Tokutegino atau kerja. Ya, silakan lanjut Mas Zainul. Jadi teman-teman mau ke Jepang sekarang banyak jalur ya. Yang lebihnya nanti kita akan jelaskan program-program keunggulan SSW ini atau Tokutegino ini. Kita ke izin SO, ada izin SO kita dari kementerian. Ini dari 2018 Hikari Sumut sudah SO, kemudian kita sudah terakreditasi juga dari BNSP, kita terakreditasi supaya teman-teman tahu bahwa kita memang sudah resmi dan bisa mengirim langsung ke Jepang. Oke, lanjut Mas. Kemudian di sini kita ada beberapa program. Kenapa mesti ke Jepang kan gitu? Jadi teman-teman ya, kenapa mesti ke Jepang Pak? Oke, Jepang tuh menjanjikan pertama soal gaji. Di Jepang kerja apapun itu, baik itu restoran, perawat, pengelola makanan, peternakan, cleaning building, pengepakan makanan, itu rata-rata 1.000 yen gajinya per jam. Sementara sekarang 1 yen itu lebih kurang 1.110 rupiah atau 108, jadi lebih kurang gaji kita per jam itu 100.000. Sementara di Indonesia 100.000 itu 1 hari. Kalau di Jepang itu rata-rata 1 jam 100.000 rupiah. Gaji kotor sekitar 20 jutaan, nanti dipotong apartemen, pajak, asuransi bisa dapat bersih antara 15 sampai 20 juta. Jadi teman-teman bisa mendapatkan gaji yang cukup menjanjikan. Peluang karir cukup baik di Jepang, jadi kita semakin lama di Jepang gaji akan naik setiap tahunnya. Kemudian kesejahteraan juga cukup tinggi, kemudian ada asuransi juga. Jadi teman-teman nggak usah takut tentang kesehatan, semua dibayar pajak, asuransi. Termasuk pajak ya, nanti pajak itu akan dikembalikan setelah teman-teman pulang ke Indonesia berbentuk dana pensiun, rata-rata itu per tahun sekitar 30 juta. Jadi kalau programnya 5 tahun itu bisa dapat 150 juta untuk dana pensiunnya, sisa dari pajak.
Kemudian punya keterampilan, kemudian teman-teman dapat pengalaman juga, etos kerja juga. Makanya alumni Jepang kalau bekerja di Indonesia, insya Allah itu banyak perusahaan yang menerima. Kemudian pengalaman kerja juga, kemajuan teknologi. Plus S1. Oh, jadi kita di Hikari Sumut ini ada program sarjananya bagi teman-teman yang mengambil program kuliah online. Kita nanti akan jelaskan. Oke, lanjut. Ya, Mas Jenul. Ya, oke. Di sini ada macam-macam program. Jadi teman-teman supaya paham ya, kita sedikit diskusi. Pertama ada program magang. Magang yang Jepang ini testingnya ke Disnaker. Usianya ini 18 sampai 26, lewat 26 nggak bisa. Testingnya ada lari, ada push up, sit up, matematika, medikalnya sampai 3 kali. Ini pendek nggak boleh, kacamata nggak boleh, minus nggak boleh, bekas satu nggak boleh. Jadi magangnya agak sedikit ketat. Tapi kita nggak bahas magang ya pada malam hari ini. Kemudian magang SO ini bisa umurnya 18 sampai 30, ya, termasuk SO Hikari juga bisa mengirim ke Jepang. Itu biayanya cukup lumayan juga, antara 30-an ke 50-an rata-rata itu kalau untuk berangkat magang. Kemudian yang ketiga studi. Studi ini sekolah di Jepang. Jadi teman-teman pagi sekolah, siang bekerja. Jadi dari jam 8 sampai jam 12 sekolah, kemudian jam 1 sampai jam 5 kita bekerja arbaitu per waktu. Jadi kalau bisa kerja 4 jam bisa dapat lebih kurang 400 sampai 500 ribu per hari. Jadi sebulan bisa dapat ya lebih kurang 10 jutaan. Ini kalau ikut program studi. Tapi biayanya ini mahal ya. Biayanya mahal sekitar 80 sampai 100 jutaan. Kita nggak rekom yang studi. Tapi bagi teman-teman yang mau silakan. Intensif ini mahasiswa aktif semester 4, 5, dan 6. Ini biasa saya kirim dari Universitas Negeri Padang, dari UMSU Sumatera Utara, ada dari Amir Hamzah. Ini gajinya sekitar 7 sampai 8 juta, intensif, ini mahasiswa aktif. Kemudian selanjutnya program Tokutegino yang mau kita bahas sekarang. Tokutegino atau SSW atau TG atau program kerja ini gajinya sekitar 15 sampai 20 juta per bulan. Ini bisa untuk siapa saja. Jadi nggak dibatasi oleh umurnya ya. 18 sampai 35 sih idealnya. Tapi 40 juga pernah kami kirim. Jadi nggak ada batasan umur. Tapi yang jelas teman-teman masih bisa mengikuti program belajar lebih kurang 4 sampai 6 bulan dengan cara mendapatkan 2 sertifikat bahasa dan skill. Nanti kita akan bantu nanti ya teknisnya. Jadi teman-teman kita ajak program Tokutegino. Tokutegino ini tidak minta ijazah pertama. Pendek, kurus, hitam, kacamata, tato, tindik boleh masuk semua. Yang penting jangan cacat fisik secara fisik lah, cacat fisik. Nah, kemudian dapat 2 sertifikat bahasa dan skill, udah bisa berangkat. Kemudian yang selanjutnya engineering ini bagi teman-teman yang ingin permanen di Jepang. Atau setelah selesai program SSW Tokutegino 5 tahun, teman-teman mau ingin sambung di Jepang dengan program engineering. Syaratnya untuk ngambil S1. Dan alhamdulillah kita Hikari bekerjasama dengan beberapa kampus untuk program S1 online-nya. Sehingga teman-teman selama bekerja di Jepang nanti hari Sabtu atau Minggu bisa kuliah online ke kampus. Sehingga begitu program selesai 5 tahun bisa ngambil S1-nya. Kira-kira begitu. Oke, lanjut lagi, Mas. Ya, di sini ada benefitnya, cukup menjanjikan. Pelatihan kita lebih kurang 4 sampai 6 bulan. Jadi teman-teman belajar di tempat kita lebih kurang 4 sampai 6 bulan, itu udah harapannya bisa dapat 2 sertifikat, bahasa dan skill. Kemudian dari sensei pengalaman semua alumni Jepang, sensei kita. Kemudian ada pelatihan fisik juga, ada latihan wawancara, ada latihan untuk bisa dapat job di wawancara nanti. Garansi bisa ikut 2 kali pelatihan. Jadi maksudnya bagi teman-teman yang sudah belajar 4 sampai 6 bulan, jika seandainya gagal ujian, boleh belajar lagi tanpa dikutip biaya. Intinya kami sekali membayar, teman-teman, kami garansi sampai dapat 2 sertifikat. Kemudian di PT Hikari Sumut disediakan dana talang. Ya teman-teman bagi yang nggak punya biaya, nggak usah khawatir, kita akan siapkan dana talangan, kita akan bahas di bawah. Kemudian berpeluang bisa kuliah, ini bagi teman-teman yang belum kuliah, kami sarankan untuk ngambil kuliah di beberapa kampus yang kami mitra kami. Kira-kira gitu ya. Lanjut Mas. Kemudian ya oke. Jadi di sini ada program SSW Tokutegino. Yaitu Tokutegino ini program visa tenaga kerja asing yang dibuka dari pemerintah Jepang dari 2019. Jadi ini jalan tahun keempat, insya Allah ini 2024 sekarang sudah menjalan tahun keempat. Ini pemerintah Jepang buka visa kerja. Ini bagi siapa saja boleh ikut. Umur maksimal idealnya di bawah 35, tapi kalaupun lebih nggak ada masalah. Yang penting bisa mendapatkan 2 sertifikat. Gajinya lebih kurang antara 15 sampai 19 juta per bulan. Ini teman-teman supaya bisa lebih menarik. Kemudian kami kerjasama dengan beberapa kampus.
Di sini ada kampus Anwar Hamzah di Medan dan kampus Ibnu Battuta di Medan juga. Untuk beberapa jurusan nanti kita akan konekkan bagi teman-teman yang mau ngambil program S1. Uang kuliah dibayar dari Jepang ya. Jadi teman-teman nanti bayar uang kuliah dari Jepang aja. Jadi tidak perlu dari Indonesia. Lanjut, Mas. Ya, di sini ada beberapa program. Pertama, Toko Tigino terbagi 14 bidang. Jadi pertama itu perawat. Ini saran saya perawat. Dan semua pekerjaan ini teman-teman sudah pernah kerjakan semua rata-rata. Tadi itu kita saksikan videonya, bahwa perawat di Jepang jangan bayangkan teman-teman tinggal dengan mereka, tidak. Teman-teman pisah rumahnya, jadi jarak antara rumah dengan apartemen kita ya bisa naik sepeda atau jalan kaki, kerja 8 jam, itu perawat. Jadi walaupun teman-teman nggak backgroundnya perawat, boleh, nggak ada masalah. Karena untuk SSW tidak minta ijazah, tidak minta pengalaman juga, cukup teman-teman punya 2 sertifikat, bahasa dan skill yang dibuat oleh Japan Foundation. Kemudian pembersih gedung ya, saya rasa teman-teman sudah pernah pembersih gedung ini bisa nyapu mall atau rumah sakit, nyapu, ngepel, bersihkan toilet seperti itu. Jadi pekerjaan-pekerjaan ringan, nggak berat. Kemudian perhotelan juga ada, teman-teman juga sudah pernah misalnya melayan resepsionis, office boy, seperti itu. Kemudian apalagi pertanian, teman-teman juga udah pernah pertanian, pernah nanam bunga, nanam sayur. Jadi pertanian di Jepang tuh nggak sulit. Peternakan juga sama. Peternakan itu ada yang peternakan ayam, kemudian sapi. Jadi tidak perlu punya pengalaman yang mesti pernah kerja sebelumnya, tidak. Jadi yang penting mereka teman-teman nanti mengikuti ujian, sertifikat bahasa dan skill. Nanti ujiannya pilihan berganda di depan komputer, lebih kurang 1 jam ujiannya, pilihan berganda. Lulus, alhamdulillah. Nggak lulus, beli lagi bulan depan. Karena voucher ujian ini sebulan bisa 10 kali ujiannya. Tinggal pilih tanggal, walaupun gagal bisa beli lagi di bulan berikutnya. Kemudian ada restoran juga teman-teman juga pernah masak, bisa jadi pembantu koki, motong sayur, atau pelayan, pramusaji, atau yang tukang cuci piring. Jadi semua pekerjaan ini sudah pernah teman-teman kerjakan. Yang ini ujiannya di Jepang. Jadi ada industri suku cadang, mesin industri, listrik, pembangunan, pembuatan kapal, semua bidang ini ada di Jepang. Bengkel mobil, perikanan, dan aviasi. Aviasi ini termasuk untuk handling, untuk masalah di penerbangan, termasuk handling penerbangan di darat lah. Jadi marketkan pesawat seperti itu. Jadi yang di awal, yang tadi pertanian, perawat, restoran, pengolah makanan, cleaning building, ini semua ada ujiannya di Indonesia. Tapi yang tadi itu, yang berikutnya itu ujiannya di Jepang. Jadi teman-teman jika seandainya nanti, misalnya Pak saya mau masuk mesin industri, bisa nggak? Bisa, nggak ada masalah. Jadi teman-teman berangkat dulu di bidang yang ada jobnya di Indonesia, yang ujiannya, yaitu misalnya dari 6 bidang tadi, nanti baru di Jepang pindah di tahun kedua. Karena kontrak kerjanya setahun yang diperpanjang. Jadi setahun misalnya di restoran, tahun kedua mau pindah pertanian, boleh, nggak ada masalah. Itu kelebihan dari SSW. Di SSW atau Toko Tigino atau PMI Mandiri ini statusnya merdeka. Kita boleh pindah-pindah kerja, yang penting kita skillnya ada. Dan kemudian kita siapkan kontrak setahun. Jadi boleh pindah-pindah, cari perusahaan yang lebih baik dan gaji lebih besar. Saya pikir begitu. Ya lanjut lagi Mas. Kemudian Toko Tigino ini maksimal 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun teman-teman nggak bisa sambung lagi. Kalau magang tuh biasa dulu 3 tahun plus 2. Jadi bisa 5 tahun juga kalau magang. Toko Tigino ini juga 5 tahun maksimal. Habis 5 tahun teman-teman wajib pulang ke Indonesia atau tukar visa. Visa berikutnya engineering, syaratnya harus punya S1. Makanya teman-teman kami arahkan supaya selama bekerja Toko Tigino atau SSW, teman-teman ngambil S1-nya. Dengan harapan nanti selesai program 5 tahun bisa ambil program engineering-nya. Kalau di perawat sastra Jepang bisa ngambil program Kaigo Fukushi. Bisa diperpanjang seperti itu. Oke, lanjut Mas. Kemudian teman-teman di sini ada butuh 2 sertifikat, ini dia sertifikatnya. Yang kiri ini bahasa. Bahasa ini ujiannya ini harganya 400.000. Ujiannya lebih kurang 40-an soal sampai 50 soal, pilihan berganda di depan komputer. Ujiannya ada 7 titik di Medan, di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, dan Surabaya dan Bali. Jadi teman-teman bisa mengikuti ujian ini. Untuk bisa lulus ujian ini, kami akan memberikan kisi-kisinya selama bimbel tadi di LPK, lebih kurang 4-6 bulan. Yang kanan juga sama, ini sertifikat pertanian. Jadi teman-teman nanti ujian skill pertanian di depan komputer, nggak ada, praktek nggak ada. Dimulai perawat, pertanian, restoran, pengolahan makanan, cleaning building, peternakan, ini semua ujian depan komputer.
Pilihan berganda. Jadi kalaupun gagal ya bisa dipilih bulan depan berikutnya lagi ujian. Kira-kira begitu. Jadi teman-teman harus punya 2 sertifikat ini. Jika teman-teman sudah punya 2 sertifikat ini, bisa dipastikan 99% teman-teman bisa berangkat ke Jepang. Yang penting jangan catat fisik ya, jangan tunggu, insya Allah bisa berangkat. Oke, lanjut. Jadi teman-teman cukup punya 2 sertifikat. Setelah dapat 2 sertifikat, teman-teman akan kami wawancarakan dengan pihak perusahaan. Sekarang kami kekurangan orang yang punya 2 sertifikat, bisa dibilang tidak ada minim. Jadi semua siswa sekarang lagi belajar persiapan untuk ngambil 2 sertifikat. Setelah dapat 2 sertifikat, ikut wawancara, lulus teken kontrak. Dari teken kontrak, di kontrak itu kan tertera berapa gajinya, di kota mana, apa nama perusahaannya, berapa lemburnya, semua tertera di kontrak. Rata-rata gaji bersihnya itu antara 15 sampai 20 juta. Lebih kurang seperti itu. Setelah turun kontrak, menunggu 3 bulan untuk keluar COE, yang sebelah kiri ini COE. Certificate of Eligibility, untuk izin tinggal di Jepang. Setelah dapat ini, baru teman-teman kita bawa ke BP2MI mengurus EKTLN. Jadi statusnya pekerja migran Indonesia mandiri. Jadi teman-teman berangkat resmi melalui BP2MI dengan status PMI mandiri. Jadi seperti itu alurnya. Jadi teman-teman cukup punya 2 sertifikat, bahkan skill. Dan kami akan bimbing terus sampai dapat. Oke, lanjut Mas. Kemudian ini untuk programnya. Jadi programnya di sini kami akan buat kerjasama dengan beberapa kampus. Jadi teman-teman dengan sistem kampus Merdeka sekarang, selama 2 semester di Indonesia bisa kita buat sebelum berangkat ke Jepang. Kemudian setahun setengah bekerja di perusahaan, dihitung 3 semester, sudah dapat 5 semester, sisanya teman-teman online. Hari Sabtu atau hari Minggu ke kampus, sehingga bisa mempercepat kurikulumnya, sehingga dalam waktu 4 tahun ke depan teman-teman bisa menyelesaikan S1-nya. Kira-kira begitu teman-teman ya. Oke, lanjut. Sehingga nanti setelah dapat S1 bisa tukar visa menjadi visa engineering dengan gaji lebih besar, 20-30 jutaan. Jurusannya kami akan buka teknik mesin, industri, pertanian, sipil, dan sastra Jepang. Jadi teman-teman tinggal pilih jurusan. Ya, kemudian setelah lulus S1 teman-teman bisa nanti tukar visanya. Pak, saya baru 2 tahun S1, bisa pindah engineering kalau saya punya S1? Boleh. Tidak ada masalah, karena engineering ini kelebihannya bisa permanen di Jepang dan bisa bawa keluarga, bawa istri dan anak bisa. Kalau sudah teman-teman punya dapat visa engineering. Tapi kalau masih magang atau SSW itu tetap mandiri ya, sendirian, belum bisa bawa keluarga. Oke, lanjut Mas. Ya, lanjut lagi Mas Yenul. Ya, oke. Nggak nampak nih Mas layarnya. Oke. Ya. Layarnya kok hilang ya Mas. Oke, di sini oke, ini saya coba besarkan lagi. Posisinya nggak di atas nih Mas Yenul. Udah muncul belum, Pak? Oke, ya. Aduh. Bentar ya. Ini tempat ujian, Pak. Tempat ujian skill dan bahasa. Oke ya, jadi teman-teman nanti bisa ujian di lokasi 7 titik. Ada Bandung, Denpasar, Jakarta ada 3, Medan, Semarang, Surabaya, dan Jogja. Jadi teman-teman bisa ujian di 7 lokasi ini. Nanti kami akan bantu tim kami. Kemudian untuk bahasanya di sini biayanya ini untuk yang bahasa 400.000, yang untuk skill 450.000, dan untuk perawat yang paling murah 109.000. Jadi teman-teman bisa pilih, dan untuk konstruksi 230.000. Tapi kami rekom yang paling mudah itu perawat sama pertanian. Teman-teman bisa ikut. Oke, lanjut lagi. Ya, Mas. Oke, biaya. Ya, oke. Jadi teman-teman di sini ada beberapa pilihan. Jadi teman-teman yang mempunyai waktu, kami sarankan untuk bisa offline datang ke lokasi-lokasi kami. Ada yang di Bekasi, di Medan, Sragen, Tulungagung, dan Kediri. Jadi bisa bergabung di situ. Karena semanapun belajar bahasa ini kalau dengan tatap muka jauh lebih cepat. Itu biayanya 7 juta. Tapi kursus malam ini kita kasih diskon 500.000 ya teman-teman ya. Jadi yang ikut webinar pada malam hari ini cukup bayar cash 6,5 juta untuk biaya pelatihan sampai dapat 2 sertifikat. Pak, saya nggak punya biaya 6,5 juta, gimana? Oke, yang cicil boleh. Jadi cicil sini kami buat harganya 9 juta tapi kita diskon 500.000 jadi 8,5 juta. Teman-teman cukup bayar nanti 3,5 juta di awal, sisanya 1,250 juta dibayar cicil selama 4 bulan. Terus teman-teman nggak punya uang lagi, gimana Pak? Saya boleh utang? Boleh. Ini teman-teman kita buat akadnya hutang dengan cara DP 3 juta yang dibayar sejuta setiap 1 bulan selama 3 bulan. Sisanya teman-teman punya utang 10 juta dibayar di Jepang. Jadi biaya kursus ini dengan sekali bayar kami garansi teman-teman dapat 2 sertifikat.
Ada yang mungkin dapat lebih cepat, ada yang mungkin agak sedikit mundur waktunya. Itu silakan, nggak ada masalah. Kemudian biaya pelatihan, Pak, saya bekerja, saya siang kerja, gimana nih? Boleh, kami buka kelas online. Nah, untuk kelas online ini kami akan buka bagi teman-teman yang bayar cash, kami akan ajarkan 3 sampai 4 bulan, cukup dengan biaya cash 2,5 juta saja. Nah, ini belajarnya online seminggu 5 kali, lebih kurang durasinya 1 sampai 1,5 jam. Nah, jadi kalau online ini teman-teman lebih ekstra banyak belajar mandiri. Kemudian nggak punya biaya 2,5 juta Pak, gimana Pak? Boleh cicil? Boleh. Dengan cicil kami buat angkanya 4 juta dengan cicilan 1 juta setiap bulannya. Dengan harapan ini teman-teman bisa selesai dalam waktu 3 bulan. Nanti pas mau ujian, kami akan buat intensif seminggu atau 2 minggu untuk persiapan bisa lulus di ujian. Jadi teman-teman tinggal pilih offline atau online. Tapi saya sarankan offline karena memang offline ini lebih menjamin, lebih cepat. Kalau online ini bagi teman-teman yang sudah bekerja, punya tanggung jawab, ini memang ya harus dipertimbangkan semua. Kira-kira begitu. Ya lanjut Mas. Kemudian biaya pemberangkatan, ya. Ada Mas tabelnya, ya. Pemberangkatan kami ke Jepang terbagi beberapa sistem. Jadi kalau teman-teman punya uang boleh nanti pas lulus wawancara, taken kontrak itu biayanya 30 juta untuk bisa termasuk tiket, kemudian pemberangkatan, sponsor, visa semua di situ. Itu bagi teman-teman yang punya daya bisa dicicil 30 juta sebelum berangkat ke Jepang. Pak, saya nggak punya uang nih Pak, 30 gimana? Boleh pakai sistem yang harga 30 juta 500. Jadi DP-nya 20 juta dicicil selama 3 bulan setelah taken kontrak. Karena dari taken kontrak ke pemberangkatan itu jeda 3 bulan. Nah, jadi teman-teman bisa cicil 20 jutanya, kemudian 17,5 juta dicicil selama di Jepang, dicicil selama 3 bulan. Terus teman-teman nggak punya uang nih, boleh hutang semua. Jadi dengan biaya 45 juta teman-teman hutang, nanti dibayar dari Jepang. Jadi bagi teman-teman memang seandainya dananya minim, boleh tinggal pilihan tadi khusus yang boleh hutang, berangkatnya juga boleh hutang. Kira-kira begitu teman-teman ya. Oke, mungkin ini sebagai informasi supaya teman-teman semangat, ya kita bisa konfirmasi lagi untuk bisa saling kerjasama supaya bisa lebih baik. Kira-kira gitu teman-teman. Ya, lanjut lagi Mas, ada lagi yang lain kira-kira? Jadi sambil menunggu waktu, teman-teman silakan bertanya. Sebelum nanti selesai jangan keluar dulu karena kami ada kuis. Jadi pada malam hari ini siapa yang bisa menjawab pertanyaan kami kasih diskon kuisnya ya. 5.000 satu pertanyaan yang bisa menjawab dengan benar. Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya? Silakan Mas Jenil dibimbing. Ya, silakan. Ayo adik-adik. Ya, buat teman-teman yang mau bertanya, boleh ditanyakan sama Bapak kita. Dapat diskon 500.000. Ya. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya? Oke. Boleh di open mic atau diangkat tangannya, Mas, Ya. Mbak. Oke, ada yang bertanya, Pak, kalau buta warna bisa nggak? Bisa, nggak ada masalah. Jadi untuk SSW itu yang paling pokok, jangan sampai kena paru-paru sama hepatitis itu aja. Jadi medikalnya nggak seperti magang ya. Kalau magang mata minus nggak boleh. Jadi kalau masuk di pertanian atau perawat itu nggak ada masalah. Selama ini kami menilai nggak ada masalah karena memang jauh lebih longgar. Yang penting teman-teman bisa bekerja. Itu saya pikir. Pak, ini ada tato dan tindik. Ya, bisa, nggak ada masalah. Jadi kalau magang ya nggak boleh ya. Jadi tatonya kalau sebatas misalnya ya ada gambar apa gitu di bahunya. Tapi jangan di wajah ya. Kalau di wajah itu estetik, jadi kelihatannya agak sedikit menakutkan. Nah, tapi kalau bagian tubuh yang tertutup nggak ada masalah. Beda dengan magang ya teman-teman ya. Kalau magang memang ketat. Magang tuh pendek nggak boleh, bekas tindih nggak boleh, lewat umur nggak boleh. Ya, tesnya juga panjang, jadi seperti itu. Ya, oke. Kalau ijazahnya S1 bisa apa saja Pak? Boleh bisa semua bidang. Jadi ijazah kita tidak berpengaruh dengan program. Jadi teman-teman tamat SMK mesin, ngambil perawat boleh, nggak ada masalah. Yang penting bisa dapat 2 sertifikat bahasa dan skill. Pertanyaan saya balik, kira-kira kapan teman-teman dapat 2 sertifikat itu? Sementara ujiannya setiap bulan ada 10 kali, tinggal pilih tanggal. Kira-kira gitu. Ya, tolong dibacakan lagi pertanyaannya apa tuh, Mbak Melja? Siapa yang belum dijawab tadi pertanyaannya? Ya. Tadi ada yang tanya, Pak, mengenai tamatan SMP boleh atau tidak? Boleh. Jadi untuk SSW tidak minta ijazah.
Jadi SSW ini tidak minta ijazah. Beda dengan magang ya, magang, gako, intensif, sama dengan engineering. SSW tidak minta ijazah. SSW pendek, kurus, kacamata, tidak berijazah, apalagi. Itu semua bisa. Yang penting teman-teman punya 2 sertifikat, bahasa dan skill. Dan ujiannya itu dibuka sebulan bisa 10 kali. Ya, oke. Kalau sudah daftar S1, nggak ambil S1 boleh, nggak ada masalah. S1 ini kan untuk memperpanjang nanti teman-teman bisa melanjutkan visa engineering. Tapi saran saya ya 5 tahun sudah cukup lah. Gigi ompong boleh, nggak ada masalah. Yang penting jangan cacat fisik, ya. Kecuali magang. Magang itu gigi nggak boleh, panungan nggak boleh, urap sedikit nggak boleh, jerawatan banyak nggak lulus. Itu kalau magang. Apalagi magang yang dari IM Japan, yang dia Depnaker punya. Itu seleksinya ketat sekali karena saya juga dulu alumni magang. Saya juga alumni magang ke Jepang tahun 96, jadi saya tahu betul program magang ini. Cukup ketat, mereka cari orang yang terbaik. Tapi kalau SSW nggak perlu. SSW tidak minta ijazah, gigi ompong boleh, jerawat boleh, panu boleh, bekas tindik boleh, bekas tato boleh. Yang penting secara fisik kelihatan baik. Kira-kira begitu. Ya, ayo siapa lagi yang bertanya ini? Silakan. Ya, kalau dulu pernah patah tulang bisa. Yang penting jangan nampak secara fisik ya. Karena kita nggak ada periksa tulang. Kita hanya periksa medikalnya, yang paling pokok tuh paru-paru sama hepatitis, itu saja. Selagi itu tulangnya tidak menimbulkan cacat, itu nggak ada masalah. Nah, ya, jadi patah tulang pun kalau bekasnya nggak begitu nampak dan jalannya juga normal, itu nggak ada masalah. Yang penting secara fisik nggak nampak, insya Allah nggak ada masalah. Nah, oke, yang lain apa lagi pertanyaannya nih? Silakan. Kelihatannya banyak yang bertanya nih ya. Jangan keluar dulu ya, teman-teman. Nanti ada voucher 500.000. Kontra awalnya berapa tahun, Pak? 1 tahun. Jadi teman-teman nanti program misalnya berangkat setahun untuk pertanian. Tahun kedua mau pindah restoran, selagi skillnya ada bisa, nggak ada masalah. Ya, nah, yang penting teman-teman punya sertifikat. Ada perawat, ada restoran, nanti bisa pindah di Jepang. Kira-kira begitu ya. Oke. Apalagi pertanyaan ini Mbak? Kira-kira tadi kayaknya banyak yang bertanya. Ya, silakan. Apalagi yang belum bisa saya jawab. Oke. Ya, sambil menunggu. Ini Pak untuk les online di mana saja Pak? Oke. Untuk offline ada 5 titik ya. Ada di Medan, ada di Bekasi, ada di Sragen, ada di Tulungagung, ada di Kediri, Kampung Inggris. Jadi teman-teman tinggal nanti koordinasi dengan CS kami, nanti pilih mana yang terdekat ya. Oke, silakan ada yang angkat tangan ya, silakan Bresman, Ya, oke, silakan dibuka mic-nya Bresman. Ya, silakan. Halo, mic-nya dibuka Bresman. Oke. Ya, apalagi kira-kira? Yang lain silakan, lagi ada pertanyaan? Ayo. Ini ada yang nyempil satu Pak, ada jaminan pasti berangkat Pak. Oke, ya jaminan pasti berangkat jika teman-teman punya 2 sertifikat, bahasa dan skill. Kami sekarang kekurangan orang sehingga job yang datang per minggunya tidak terpenuhi. Jadi sekarang kita tanya kembali lagi teman-teman, kira-kira kapan dapat 2 sertifikat itu? Karena itu pemerintah Jepang tetap minta 2 sertifikat bahasa dan skill. Dengan teman-teman belajar di kami lebih kurang 4-6 bulan, itu akan bisa mendapatkan 2 sertifikat. Kira-kira begitu. Karena selama ini tidak ada yang nggak berangkat. Alhamdulillah kami sudah memberangkatkan SSW dari 2021 108 orang yang sudah berangkat ya untuk program Tokutegino atau SSW atau kerja. Itu sama. Ya, tadi ada pertanyaan lagi Mas. Bacakan Mas, siapa lagi tadi? Iya, ini ada Zulfakur. Ini mana ya orangnya? Udah, kalau bisa open mic bisa langsung open mic saja teman-teman. Yang bisa kan mau bertanya, jadi bisa 2 arah dan lebih leluasa gitu pertanyaannya. Silakan. Kalau mau open mic, Zulfakur Solahuddin. Silakan Kak, bisa open mic langsung. Ya, silakan teman-teman. Ya. Oke, baik. Ya, Ini saya silakan. Bakar. Ini kan saya kan mau ikut minat, cuman untuk les bahasa Jepangnya dari rumah sama lokasi titiknya itu jauh. Sedangkan saya kan sudah berkeluarga, jadi nggak bisa untuk wirawiri ke sananya itu. Gimana Pak solusinya? Solusi saya jika Mas sudah berkeluarga dan punya tanggung jawab, online dulu.
walaupun online ini nggak maksimal, Mas ikuti online lebih kurang 3 bulan, nanti baru kita karantina seminggu cukup lah, dengan harapan nanti bisa ujian. Saran saya begitu. Jadi supaya bisa tertolong semua karena punya keluarga, punya tanggung jawab, jadi Mas online dulu. Jadi online nanti 3 bulan, habis itu baru nanti kita intensifkan mungkin seminggu, 2 minggu, harapannya nanti ujian bisa lulus. Kira-kira gitu, Mas. Kak Zulfakur ini dari daerah mana ya? Kalau boleh tahu, Kak. Probolinggo. Oh, Jawa Timur. Probolinggo. Iya. Dekat Bisa ikut kemana ya? online dulu Seragen aja, Pak. online ya. Probolinggo, Pak, bukan Purbalingga. Oh ya, oke. Yaudah, masuk online dulu, Mas. Saran saya kami Iya. begitu. Jadi nanti kalau tatap mukanya nggak begitu banyak waktunya, kira-kira begitu. Jadi online dulu, nanti setelah online nanti kami ada tim kami yang mengetes kemampuan Mas gimana, kira-kira udah oke, baru kita ikut ujian. Kita beli ujian di 7 lokasi titik tadi. Ada yang di Medan. Baik, untuk tes online-nya itu di grup ini apa ada grup baru lagi? Nanti kita ada kelas, Mas. Kita kan ada kelas. Nanti Mas masuk ke kelas online. Nanti dia masuk kelas online. Ya, nanti kita akan bimbing. Nanti Mas koordinasi ke CS, nanti akan dikasih jadwalnya. Kita akan buka kelas online. Ya, ini ada lagi pertanyaan. Kira-kira Mas Jul? Ini Sudah, masih Pak. ada, Pak. Terima kasih. Oke, Ya, terima siapa kasih, lagi Mas tuh Pak Jenol yang Zulfakur. bertanya? Silakan, Pak Jenol. Ini untuk bulan ini buka kelas tanggal berapa, Pak? Boiza dari Boiza. Lokasinya di mana? Lokasinya kalau di Medan kita setiap minggu buka kelas. Kalau Medan, karena Medan itu jumlah siswanya banyak. Di Medan itu ada lebih kurang ada 100 orang. Kita terbagi 5 kelas kalau di Medan. Kalau di Sragen, Bekasi, dan kota-kota Kediri, Tulungagung itu masih 1 kelas. Nggak ada masalah teman-teman. Bisa bergabung, kami bisa kondisikan itu. Secepat mungkin teman-teman bergabung, kami akan terima. Jadi tinggal pilih Maaf, lokasi Pak. terdekat. Ya. Izin bertanya, kalau Ya, posisi silakan. Bekasi itu dimulai kapan ya, Pak? Buka kelas. Bekasi itu kantor baru, jadi mungkin insya Allah minggu depan sudah ready. Itu di sebelah stadion Patriot. Oh, di sekitaran itu ya? Iya, jadi ini lagi persiapan kantor yang di Bekasi. Insya Allah minggu depan sudah naik spanduknya, bisa ke situ. Saya pikir begitu untuk yang di Bekasi. Ya, oke. Yang lain siapa lagi, Mas? Tadi Mas Yedul yang Ini bertanya. ada lagi dari Aziz Amarul. Pak, kalau untuk dana talang itu ada atau tidak ya? Jikalau memang ada, persyaratannya apa saja? Ya, kita pada prinsipnya kan pakai pola syariah ya. Jadi pertama kursus dulu. Jadi teman-teman yang nggak punya dana cash, kursusnya bisa hutang dengan akad 13 juta, DP-nya 3 juta. Ya, kami minta DP sedikit lah, 3 juta untuk biaya operasional dengan cara dicicil. Untuk setelah selesai belajar dapat 2 sertifikat, teman-teman baru kami ajukan untuk biaya talang keberangkatan. Biaya talang ini ya kita minta sedikit jaminan, nanti kita musyawarah lah intinya. Karena kami pakai sistem syariah jadi tidak memberatkan. Jadi nggak usah khawatir lah teman-teman, karena memang kami juga di backup dari pihak Jepangnya. Yang penting teman-teman bisa dapatkan 2 sertifikat. Saya pikir begitu. Yang lain lagi Pak Jenol? Kemudian ada lagi nih Pak, untuk asrama dan makan disediakan Pak. Nah, itu masih mandiri ya. Ya teman-teman, di lokasi kita itu asrama berbayar rata-rata 2.000 per bulan. Kalaupun makan ya bisa beli sayurnya saja, magicernya ada di situ biasanya. Tempat-tempat kita pada ada magicer, tinggal masak nasi, tinggal beli sayur. Saya pikir begitu. Dengan waktu 4 bulan atau 5 bulan ke depan, teman-teman bisa lulus dapat 2 sertifikat. Oke, yang lain silakan. Apalagi? Oke, silakan teman-teman, bagi yang mau bertanya bisa open mic langsung, bisa langsung bertanya kepada Pak Katri, silakan. Apabila ada yang pertanyaan lagi. Ya, sambil menunggu mungkin bisa kuis Mas Jenul. Ya, ini ada yang angkat tangan Pak Aziz Amarul, silakan. Yang angkat tangan bisa open mic. Ya, silakan. Untuk Ya. program-program yang Suaranya kurang jelas Kak Aziz, bisa lebih keras lagi suaranya, terlalu kecil. Assalamualaikum, selamat malam. Oke, malam Pak. ya. Untuk program kerja ada jenis bentuk pekerjaan apa saja, Pak? Coba ulangi Mas Jenul, apa tadi kira-kira pertanyaannya?
program kerja ada bidang apa saja gitu ya, Kak Aziz ya? Ya, ada program pekerjaan apa saja. Oke. Ya, saya sarankan ambil 6 bidang yang ada ujiannya. Pertama perawat, jompo. Kedua pertanian, restoran. Yang ketiga pengolahan makanan, peternakan, cleaning building. 6 bidang ini silakan pilih teman-teman. Tapi seandainya dari 6 bidang ini ada yang kurang sreg, nanti tahun kedua pindah di Jepang, bisa. Misalnya teman-teman mau otomotif boleh, yang penting untuk ujian otomotifnya ambil di Jepang. Jadi yang penting pintu masuk dulu ke Jepang, itu dulu paling utama. Karena dari 6 ujian ini, skill ini, teman-teman sudah kerjakan semua di Indonesia. Jadi saya pikir tinggal pilih salah satu atau dua pun juga boleh sekali ujian. Perawat, pertanian, peternakan, pengolahan makanan, cleaning building, perhotelan, restoran. Cuman saran saya yang paling gampang cepat berangkat pertanian sama perawat. Nanti tahun kedua baru pindah. Saran saya begitu, ya. Yang penting bisa masuk Jepang dulu. Oke, yang lain siapa lagi, Mas? Apakah sudah menjawab Kak Aziz? Ya, oke. Terputus. Sudah ya? Ya. Oke, nah selanjutnya ini ada yang tanya lagi Pak Haryasri. Mohon maaf Pak, untuk semua hutang mulai dari kursus sampai berangkat di luar, DP apakah bisa dicicil setelah berangkat ke Jepang? Iya, benar. Jadi yang talangan itu dibayar dari Jepang. Jadi kursusnya tadi ada utang 10, berangkatnya ada utang 45, jadi 55 dibayar dari Jepang. Jadi teman-teman tinggal cicil dari Jepang. Jadi tidak memberatkan keluarga. Untuk S1 juga sama teman-teman nanti bayar dari Jepang jika mau ngambil S1-nya. Kira-kira gitu. Oke, yang lain silakan. Siapa lagi, Mas? Oke. Ini ada Bresman angkat tangan. Silakan Kak Bresman. Ya. Di open mic. Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Ya. Itu masih mute Kak Bresman. Silakan di open mic-nya. Ya, oke. Apalagi yang lain silakan. Oke, Kak Ridwan. Silakan Kak Ridwan. Ya. Di open mic-nya. Ya, oke. Oke, silakan Mas Zulfan. Yang open mic dulu, silakan. Untuk skill yang dipelajarin itu mulai dari apa saja ya? Jadi contoh misalnya Mas skill perawat. Skill perawat itu ujiannya cuma 20 soal, pilihan berganda. Jadi di situ hanya menjelaskan peralatan-peralatan perawatan seperti itu. Pertanian juga gitu, ujiannya 30 soal. Nanti ada alat pertanian, ujiannya depan komputer. Jadi nggak ada ujian praktek. Yang penting benarnya bisa lulus, udah oke. Jadi nggak sulit ujiannya. Jadi sebelum ujian itu pasti ada bimbingan dulu berarti ya? Iya, nanti kita tes dulu. Kita kan udah lengkap modul-modulnya, kisi-kisinya sudah ada. Kita ada simulasi di kita. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kalaupun gagal ujian, bulan depan kan bisa ujian lagi. Kalau itu terjadi lah. Tapi ya kami akan evaluasi terus teman-teman. Jadi kalaupun terjadi pengulangan ujian, ya 2 kali ujian. Kira-kira gitu. Ya, yang lain apa lagi? Kira-kira? Kalau mulai pendaftaran itu berapa bulan untuk bisa sampai lulus? Jadi, untuk materi bisa lulus kan sekitar 4-6 bulan. Jadi teman-teman kalau belajar rutin dari Senin sampai Jumat, setiap hari itu lebih kurang 4-6 bulan. Harapan kami itu lulus, dapat 2 sertifikat. Setelah dapat 2 sertifikat, kemudian tuh ikut wawancara, teken kontrak, ada jeda 3 bulan. Jadi lebih kurang kalaupun molor ya 9 bulan, 10 bulan, dari nol teman-teman sudah bisa sampai Jepang. Kira-kira gitu waktunya. Plus bisa dapat S1. Ya. Untuk biayanya itu? Ya semua sama sekali tadi. Tadi di awal disebutkan kalau cash bayar kursusnya 7 juta. Kalau Sepertinya baru masuk ini Pak. Oh iya. Oh, iya. Baru join. Saya share screen aja Pak yang terkait. Nanti dikirim biayanya ya. Bisa nanti. Jadi ada cash, ada cicil, ada talangan utang. Boleh, silakan ya. Nanti kita akan jelaskan lagi. Oke, yang lain ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita ada kuis. 1 pertanyaan yang bisa jawab, dapat voucher 500.000. Jadi teman-teman. Mohon izin Ya. Oke, silakan Kak Arya. Ini Pak, kalau untuk ujian JLPT-nya ya, kalau bahasanya masih toki-doki dame gitu gimana tuh Pak? Jadi Ya, belum benar menguasai gitu. Iya, sekarang kan ujiannya kan pilihan berganda nih Mas. Kalau nggak A ya B, kalau nggak B ya C, kalau nggak C ya D. Kita kasih simulasi, gambarnya ada, contohnya ada.
Masa Mas 2 kali ujian kalah kan gitu. Jadi Iya. jadi istilahnya keberuntungan di sini juga ada kan gitu. Jadi nggak usah khawatir saya pikir karena materinya itu saja. Dan kita sudah pelajari. Makanya untuk SSW ini termasuk ringan lah saya pikir. Karena itu targetnya itu di atas N5 plus saja itu, di bawah N4. JLPT jauh lebih sulit ujiannya. Bisa sampai 3 jam kan JLPT. Ini cuman ujian skill cuma 15 soal macam kemarin. 30 menit, pilihan berganda. Apa sulitnya? Saya pikir begitu. Kalaupun gagal, bulan depan beli lagi. JLPT setahun bisa cuma 2 kali. Itu pun mau daftarnya susah. Jadi saya pikir jauh lebih ringan. Ya, oke. Iya, siap. Ya, yang lain siapa lagi? Oke. Ini Kak Ridwan, silakan open mic Kak Ridwan. Ya, apa lagi kira-kira? Oke, saya kasih sunyian dulu. Pertanyaan dulu Mas Jenul ya, bonus ya, siapa bisa jawab ya. Ada lagi nggak Mas Jenul? Ada lagi yang nanya? Oke. Gimana Mas Jenul? Ada yang nanya lagi? Masih Ya, belum silakan Pak. kita mau buat kuis ya. Oke, ini ada kuis. Saya minta dijawab dengan diketik aja. Vouchernya 500.000 kalau bisa jawab ya. Tadi saya sudah sebutkan 14 bidang program SSW. Ya, 14 bidang. Sebutkan 3 bidang yang ada ujiannya. Ayo silakan ketik. Siapa yang dapat ini bisa dapat voucher 500.000. Nanti bisa dikurangi untuk biaya kursusnya. Ya, oke, silakan. Mau di tangan silakan, boleh. Ya, mic-nya buka. Silakan teman-teman. Bisa open mic atau ini dari Sarira Rahman. Ya. Pertanian, perawat lansia, sama manufaktur. Apakah betul Pak Katri? Ya, benar, boleh. Itu ada ujiannya benar ya. Oke. Ya. Ini Sekarang, jadi untuk jawabannya ini siapa yang cepat dan tepat itu yang menang ya, gitu ya teman-teman. Jadi ini karena Kak Sarira yang jawab pertama, jadi nanti bisa diklaim ke CAS kami. Kak Sarira mendapatkan Rp500.000 untuk potongan pembelajaran seperti itu. Oke, kuis yang kedua Pak Katri, silakan bisa siap-siap ya di chat. Oke, Japan Foundation membuat ujian SSW. Ada 7 titik lokasi ujian. Sebutkan 2 lokasi saja. Di mana? Ya, titik ujiannya. Tadi kan ada 7 ya. Silakan bisa dijawab teman-teman. Ini ada Kak Aziz Amarul, Bekasi dan Medan. Apakah benar Pak? Kurang betul ya Pak? Bekasi dan Medan Pak? Iya, Medan ada. Bekasi itu termasuk Jakarta ada. Oke. Ya, berarti ini untuk Kak Sarira dan Kak Aziz Amarul ya untuk malam ini. Kemudian kuis yang ketiga Pak, silakan Pak Katri. Yang ketiga, ya teman-teman kan tadi sudah tahu untuk program SSW ini maksimal berapa tahun? Ayo ketik. Ya, silakan teman-teman. Siapa yang cepat dan tepat dia pemenangnya. Zulbakur 1 tahun, 1 tahun. Maksimal kurang berapa tepat tahun? Ya. Ayo. Kurang tepat. Kurang tepat. Ya, Arya. Ya. Oke, maksimal 5 tahun. Jadi nggak bisa sambung, jadi wajib pindah visa ke visa engineering. Oke, satu lagi nih teman-teman pertanyaannya ya. Oke, teman-teman setelah taken kontrak ini kan gitu ya. Berapa lama maksimal menunggu CW turun? Ayo, setelah taken kontrak. Nah, ya, silakan teman-teman. CW-nya turun atau izin tinggalnya turun. Berapa lama maksimal? 3 bulan. Oke, benar. Benar Pak ya. Iya. Oke. Ya, untuk malam hari ini yang mendapatkan voucher sebesar Rp500 nanti bisa diklaim ke CAS kami untuk pemotongan pembelajaran. Di sini ada siapa tadi ya? Kak Sarira, kemudian Kak Aziz Amarul, kemudian Kak Haryasri serta Dwi Indrayana. Jadi keempat audiens saat ini yang mendapatkan 5 voucher. Ini masih ada yang mau bertanya Pak Katri? Kita beri kesempatan ya Pak. Oke, silakan Kak Bresman. Ini mulai tadi angkat tangan tapi nggak mau open mic. Silakan di open mic dulu Kak. Itu tombol yang ikonnya. Oh, udah keluar ternyata. Oke, Kak Novi. Silakan Kak Novi. Angkat tangan. Bisa di open mic-nya Kak. Kak Novi Indrajati. Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan lagi kira-kira? Oke.
Kalau cukup nanti bisa kita sambung di grup. Ya. Oke, siapa nih Arya? Arya angkat tangan. Silakan. Arya. Silakan Kak Arya. Mau tanya Pak, itu masa berlaku vouchernya berapa lama itu Pak? Ya, kita nggak batasi lah ya. Kita pada prinsipnya kekeluargaan, kami kasih waktu 1 bulan ini ya. Oh iya. Oke, siap Pak. Terima kasih ya. 1 bulan ini ya. Di tanggal berapa nih? Tanggal 20. 20. Ya, berarti sampai tanggal bulan 20 bulan depan ya. Oke, siap Pak. Oke, ya. Yang lain siapa lagi? Oke, ini ada yang masih baru bergabung. Ada yang angkat tangan lagi, Dwi. Silakan. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak, ini kalau ibaratnya visanya berapa tahun sekali untuk diperbarui gitu? Oke, jadi teman-teman berangkat itu kan kontraknya 1 tahun. Nanti setelah sampai di Jepang, misalnya teman-teman mau pindah perusahaan nih, mau pindah pertanian, misalnya berangkat perawat, atau tentunya di pertanian ada, mau pindah ke pertanian bisa pindah, tapi diajukan pas sebelum habis tahun. Atau mau disambung lanjut dengan perusahaan yang sama juga boleh, mau pindah bidang juga boleh. Jadi kontrak itu setahun disiapkan, kira-kira begitu. Maksimal 5 tahun. Ya, ada lagi yang lain? Kira-kira? Ayo, silakan. Iya Pak, ini kemarin saya kan udah dapat voucher nih waktu hari kemarin nih. Terus jadi tidak dapat lagi, jadi Ya. 2 gimana tuh Pak? Nggak apa-apa, kita udah sepakati ya udah tinggal datang nanti dikurangi lapor sama CS-nya ya. Oh ya, siap Pak. Oke Pak, terima Jadi kasih. kalau bisa ikut dapat lagi, voucher lagi gitu ya. Ya, kita minta bantu Mas. Ya, jadi voucher ini untuk penyemangat dan kita bantu. Mas dapat 2 kali ya udah nggak apa-apa, nanti tinggal lapor CS. Mas terdekatnya di mana? Yang di mana mau bergabung nih? Oh, di Lokasi Sragen mana? Pak. Sragen ya udah nanti tinggal lapor sama pengurus Sragen. Saya dapat voucher 2 kali dari Pak Kadri, oke bilang gitu aja. Ya. Oke. Tapi kan kasihan yang lain dong Pak. Ya itu rezeki Mas, saya pikir begitu ya. Iya, Oke, yang lain, alhamdulillah silakan. Pak. Saya syukuri. Ya, silakan yang lain ada lagi kira-kira? Mungkin kalau nggak ada ya kita cukup di sini dulu. Nanti kita tanya di grup aja. Silakan dengan CS kami standby. Masih bisa bertanya apa saja boleh. Pada prinsipnya kami ingin membantu teman-teman supaya bisa sukses di usia muda. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan lancarkan. Oke, saya sekian dari Mas Jenul. Lagi Mas Jenul Amin. kira-kira? Cukup insya Allah Pak ya. Ya. Oke, terima kasih atas pemaparannya Pak Katri dan terima kasih teman-teman yang telah hadir pada malam hari ini. Insya Allah jika ada pertanyaan yang lebih detail lagi bisa ditanyakan grup atau bisa langsung tanya ke CS masing-masing seperti itu. Karena kita kan gabung jadi satu grup tapi itu berasal dari 5 CS seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa langsung menghubungi CS-nya masing-masing. Oke. Halo Kak Novi, apakah mau bertanya atau tanya ke klik? Tidak. Oke. Sepertinya saya agak terlambat ini. Oh, ya bisa Apa yang kira-kira mau mengikuti ditanyakan berikutnya Kak. kira-kira apa bisa dibantu Oke, nanti oke. kalau Apakah mau bertanya atau ikut webinar berikutnya aja Kak Novi? Ya, Ikut yang berikutnya boleh. Oke, ya, iya. nanti hari Insya Allah Kamis ya. Hari Kamis ada. nanti. Oke, Ini hari Kamis teman-teman. ya nanti. Iya. Ya, Kamis. Jadi kita webinar seminggu 3 kali, Selasa, Kamis, Sabtu. Ya, tinggal pilih ya. Oke. Ya, mungkin cukup. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.